Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Baktiar, mahasiswa PAI kelas 6A. Teman-teman, kenapa ya sekarang itu banyak sekali remaja yang pintar tetapi justru memiliki sopan santun yang rendah, empati yang kurang, dan juga kadang itu cuek kepada orang lain. Padahal mereka itu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Namun, kenapa hal ini tetap dilakukan? Fenomena-fenomena ini juga banyak ditemukan dalam berbagai penelitian. Penelitian tersebut menyatakan bahwa banyak sekali remaja itu mengalami penurunan moral, seperti rendahnya empati dan juga tanggung jawab sosial. Artinya, yang bermasalah di sini itu bukan pada aspek pengetahuannya, tetapi justru pada pembiasaan individu tersebut. Karena apa? Karena nilai-nilai moral itu tidak cukup hanya diajarkan saja, tetapi juga perlu dilatih dan dibiasakan setiap hari. Nah, disinilah kita itu memerlukan sistem pendidikan yang tidak hanya mengajarkan teori saja, namun juga membentuk karakter secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dan sistem pendidikan ini dapat kita temukan di pondok pesantren. Ada sebuah jurnal yang membahas tentang bagaimana pendidikan moral di pesantren. Judulnya adalah Moral Education in Islamic Boarding School for Shaping the Social Character of Adolescents. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendidikan moral di pesantren dapat membentuk karakter sosial remaja. Penelitian ini dilakukan di sebuah pesantren yang bernama Nahrul Ulum Al-Banihawi di Subang. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi dengan santri, ustadz, maupun pengelola pesantren. Dengan cara ini, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana pendidikan moral itu berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Dari penelitian ini ditemukan pembentukan moral remaja di pesantren itu meliputi 3 dimensi utama. Yang pertama, dimensi personal, kedua, dimensi sosial, dan 3 adalah dimensi spiritual. Melalui dimensi personal, santri diajarkan untuk disiplin, jujur, dan juga bertanggung jawab. Contohnya, bangun tepat waktu pada pagi hari, mengikuti segala kegiatan dengan disiplin, dan juga selalu menjaga kebersihan dengan melakukan piket yang sudah ditentukan. Hal-hal kecil namun dilakukan secara terus-menerus, dan dari sinilah karakter itu dibentuk. Jika dilihat dari dimensi sosial, santri itu selalu hidup bersama, sehingga mereka itu terbiasa bekerja sama dan saling membantu. Misalnya, ketika ada teman yang sakit, tanpa disuruh mereka pasti akan membantunya. Dan disinilah empati itu tidak hanya dipelajari, namun dilakukan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dimensi spiritual, santri itu dibiasakan untuk sholat berjamaah, mengaji, berzikir, maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi rutinitas, tapi juga membentuk kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari sinilah muncul kontrol terhadap diri sendiri dalam berperilaku. Lalu, kenapa pendidikan di pesantren itu bisa efektif? Karena 3 hal utama. Yang pertama adalah adanya keteladanan dari ustadz dan kiai. Yang kedua, pembiasaan yang dilakukan setiap hari. Dan yang ketiga adalah disiplin yang dilakukan secara konsisten, sehingga nilai-nilai moral dalam pesantren ini tidak hanya dipahami saja, namun juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, pendidikan moral di pesantren dapat membentuk karakter remaja melalui 3 dimensi utama, yaitu personal, sosial, dan juga spiritual. 3 dimensi tadi itu dapat diterapkan melalui keteladanan, pembiasaan, dan juga disiplin. Sehingga menurut saya sistem seperti ini itu sangat penting diterapkan dalam sekolah modern, karena di zaman sekarang ini
kita tidak hanya memerlukan orang-orang yang pintar, tetapi juga orang-orang yang memiliki karakter yang kuat. Oke teman-teman, jadi itu tadi sedikit pembahasan tentang pendidikan moral di pesantren. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.